Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan sebuah tugas tentang demonstrasi kontekstual di modul 3.2, yaitu analisis video tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadoni. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 017 Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Di sini saya didampingi oleh Pak Saifuddin sebagai fasilitator dan Ibu Siti Juwariah sebagai pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran khusus di modul ini adalah: 1. CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakasa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada di LMS. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang keempat, CGP dapat menganalisis modul utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktek baik ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan ada di analisis video nanti itu ada 6. Yang pertama adalah kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Menurut saya visinya adalah terwujudnya kelas impian untuk belajar murid. Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Menurut saya prakarsa perubahannya adalah menumbuhkan semangat belajar dengan kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Pertanyaan berikut, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Menurut saya pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar murid. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Adapun tahapan bagja yang pertama adalah buat pertanyaan. Di sini terlihat guru menuliskan di papan tulis sebuah kata penyemangat belajar yang membuat murid bertanya-tanya, apa sih penyemangat belajar tersebut? Nah, disitulah terjadi umpan balik dan tanya jawab yang dilakukan oleh murid dan guru tentang penyemangat belajar mereka. Lalu guru menggali informasi atau pendapat dan pengalaman murid terkait kelas yang menyenangkan menurut mereka yang bisa meningkatkan semangat belajar mereka. Tahapan bagja yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Di sini guru mengajak murid berkunjung ke kelas lain untuk mendapatkan referensi kelas yang menyenangkan. Murid bertanya kepada murid lain di kelas yang berbeda tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan menurut mereka. Yang ketiga, murid mencatat apa saja yang menurut mereka menarik dan bisa menjadi penyemangat belajar. Lalu yang keempat, murid berdiskusi tentang hasil pengamatan mereka di kelas lain. Tahapan bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Di sini terlihat guru menyuruh murid untuk memejamkan mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan dan bisa menjadi penyemangat belajar menurut mereka. Lalu murid dalam kelompok menggambarkan kelas impian mereka tadi. Dan yang ketiga, setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang kelas impian mereka masing-masing. Tahapan bagja yang berikutnya adalah jabarkan rencana. Murid menyebutkan kelas impian yang bisa membuat mereka semangat dalam belajar. Lalu guru menuliskan di papan tulis daftar kelas impian menurut murid-murid tadi. Lalu guru akan membagi tugas kepada murid untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan mampu membuat mereka semangat dalam belajar. Tahapan bagja berikutnya adalah atur eksekusi. Murid diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam menentukan pembagian tugas dalam kelompoknya. Guru dan murid mendiskusikan jadwal untuk menata ulang kelas sesuai dengan impian mereka. Murid menyiapkan alat dan bahan untuk mewujudkan kelas impian. Murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar mereka. Adapun pertanyaan yang berikut adalah apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Menurut saya, peran pemimpin yang tergambar adalah pemimpin pembelajaran yang berfokus pada berpikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki oleh sekolahnya atau kelasnya. Yang kedua, pemimpin yang dapat mengembangkan dirinya dan orang lain. Di sini orang lain dimaksud adalah murid-muridnya. Dan pemimpin yang memiliki kompetensi manajer dalam dan mengelola potensi
dan lingkungannya. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut? Modal yang pertama adalah modal manusia. Di sini ada guru yang memiliki kompetensi pengembangan potensi diri sendiri dan orang lain, murid yang kooperatif, kreatif dan mandiri, serta mampu berkolaborasi mewujudkan kelas impian mereka. Modal yang kedua adalah modal sosial. Guru mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Guru juga mampu menjaga izin ya kepada wali kelas untuk melakukan observasi agar komunikasi antara teman sejawat untuk melakukan observasi ini selalu terjalin dengan baik. Dan modal yang berikutnya adalah modal fisik. Di sini ada bangunan yang bisa digunakan, meja kursi yang bisa diset ulang untuk kelas impian, hiasan dinding dan gambar yang menarik, dan rak-rak buku yang menunjang minat belajar siswa. Modal yang berikut adalah modal lingkungan atau alam, di mana di sekolah ini lingkungannya sangat kondusif dan aman. Terus pemanfaatan bahan-bahan hiasan dari bahan bekas dan ramah lingkungan juga terlihat di video tersebut. Lalu modal berikutnya adalah modal finansial. Tentunya dana BOS sebagai penunjang modal finansial utama di sekolah dapat digunakan untuk kepentingan belajar murid, dan kas kelas yang dimiliki oleh murid-murid juga bisa digunakan untuk membeli peralatan dan alat-alat penunjang lainnya untuk membuat hiasan agar kelasnya bisa menjadi kelas yang nyaman dan membuat mereka bersemangat untuk belajar. Modal berikutnya adalah modal politik. Di sini kebijakan kepala sekolah yang siap mendukung perkembangan pembelajaran dan potensi murid. Modal yang berikut adalah modal agama dan budaya, di mana sikap santun dan hormat murid di kelas kepada guru adalah menjadi modal yang sangat baik untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan mewujudkan juga kelas impian yang kondusif bagi mereka. Lalu terlihat juga ada sikap gotong royong dan kerjasama murid dalam mewujudkan kelas impian. Itulah hasil pemaparan saya tentang analisis video di LMS yang saya tuangkan dalam tugas demonstrasi kontekstual 3.2. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.